Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, terutama pengertian, faktor-faktornya serta tahapannya. Adapun pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran seperti volume, massa, dan tinggi pada makhluk hidup. Pertumbuhan merupakan proses kuantitatif, artinya dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Contoh yaitu pertambahan panjang ular. Pertumbuhan ini bersifat irreversibel atau tidak dapat dibalik. Adapun pengertian perkembangan yaitu merupakan proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat kematangan atau kedewasaan makhluk hidup. Pada proses perkembangan akan terbentuk struktur dan fungsi organ yang semakin kompleks dan sempurna. Perkembangan merupakan proses kualitatif sehingga tidak dapat diukur. Contohnya yaitu hewan mulai memiliki kemampuan berburu saat menginjak usia sekian bulan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan yaitu satu, faktor internal, yang dimana faktor internal itu sendiri merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan yang berasal dari dalam tubuh hewan itu sendiri. Misalkan gen merupakan substansi atau materi genetik yang turun dari induk kepada keturunannya. Faktor ini mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, misalnya bentuk tubuh, tinggi badan, warna kulit, warna rambut, dan bentuk telinga. Yang kedua itu faktor interseluler, yaitu di mana terdapat tiga poin. Yang satu, hormon tiroksin, yang dimana adalah ia mengendalikan pertumbuhan hewan. Pada katak hormon ini berfungsi merangsang mulainya proses metamorfosis. Yang kedua, hormon somatomedin, yaitu merangsang pertumbuhan tulang. Terus yang ketiga yaitu Ecdison dan juvenilin adalah mempengaruhi perkembangan fase larva dan fase dewasa, khususnya pada hewan invertebrata, misalkan katak, ular. Yang berikutnya itu faktor eksternal. Faktor eksternal ada 5 poin yang dibahas, yaitu satu, nutrien, di mana ia merupakan sumber energi untuk hewan beraktivitas, di mana kualitas dan kuantitas nutrien atau makanan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Yang kedua, air. Jadi air ini juga merupakan faktor yang terpenting dalam pertumbuhan dan perkembangan hewan. Tanpa air, maka makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup, karena air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi di dalam tubuh. Dalam tubuh hewan tersusun 70% air. Oleh karena itu, kebutuhan air harus terpenuhi dalam setiap hari. Setiap hari tubuh membutuhkan kurang lebih 2,5 liter air untuk mengganti cairan-cairan yang hilang. Yang ketiga, cahaya matahari, di mana cahaya matahari juga sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Salah satu manfaat cahaya matahari bagi hewan yaitu mengaktifkan provitamin D pada kulit menjadi vitamin D. Yang keempat itu oksigen, di mana hewan juga memerlukan oksigen untuk berepresiasi. Represiasi akan menghasilkan energi berupa ATP. Energi tersebut akan digunakan dalam proses metabolisme, pertumbuhan, dan aktivitas lainnya. Yang kelima itu lingkungan. Lingkungan tempat tinggal hewan sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan serta perkembangannya. Hewan-hewan yang hidup di daerah beriklim dingin memiliki jaringan lemak
yang lebih tebal daripada hewan-hewan yang hidup di daerah beriklim panas. Jadi faktor lingkungan juga dapat memunculkan kemampuan adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan. Yang ke berikutnya itu fase embrio. Jadi fase embrio itu terjadi pembuahan atau fertilisasi, kemudian terbentuk zigot. Lalu zigot tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam beberapa tahap, yaitu pembelahan zigot, tahap morula, blastula, gastrula, dan pembentukan organ tubuh. Nanti gambarnya saya tampilkan di akhir dari slide ini. Yang kedua ya, adapun poin-poin yang dibahas dalam fase embrio yaitu pembelahan zigot. Zigot yang terbentuk dari pembuahan akan mengalami pembelahan secara mitosis. Zigot yang berasal dari satu sel akan menjadi 2 sel, dari 2 sel menjadi 4, dari 4 sel menjadi 8, dan seterusnya. Yang kedua itu gastrula, di mana merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan blastula yang ditandai dengan terbentuknya 3 lapisan, yaitu lapisan bagian luar, lapisan bagian tengah, lapisan bagian dalam, dan lapisan yang terbentuk ini kemudian akan berkembang menjadi organ. Kemudian proses ini disebut dengan gastrulasi. Yang ketiga itu organogenesis, yaitu di mana organogenesis atau pembentukan berbagai organ tubuh yang terkembang dari 3 lapisan yang terbentuk dari proses gastrulasi, yaitu lapisan bagian luar akan berkembang menjadi kulit, sistem saraf, rambut, dan indera. Yang kedua itu lapisan bagian tengah akan berkembang menjadi rangka, otot, alat peredaran darah, alat ekskresi, dan alat reproduksi. Yang ketiga itu lapisan bagian dalam akan berkembang menjadi alat pernapasan dan alat pencernaan. Yang fase kedua itu adalah fase pasca embrionik, di mana dia merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai sejak lahir atau menetes hingga dewasa. Fase ini tidak ada embrio yang terbentuk. Fase adapun poin yang dibahas dalam fase ini adalah metamorfosis. Jadi metamorfosis itu merupakan perubahan bentuk tubuh secara bertahap dari telur hingga dewasa. Adapun metamorfosis dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang ditandai dengan adanya fase kepompong atau pupa. Metamorfosis ini memiliki bentuk larva dan dewasa yang berbeda jauh. Berikut adalah tahapan metamorfosis sempurna, antara lain kupu-kupu, lalat, dan lebah. Terus yang kedua itu metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis antara bentuk serangga yang baru menetes dengan serangga dewasa, tidak jauh berbeda. Tahap metamorfosis tidak sempurna yaitu telur, nimfa, imago. Contohnya hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu belalang dan jangkrik. Adapun ini adalah gambar-gambar dari fase-fase yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu. Ini adalah gambar fase morula, yang ini gambar fase gastrula, yang ini fase organization, yang ini gambar tentang metamorfosis. Jadi bisa dilihat di gambar ini. Yang di bagian atas merupakan gambar metamorfosis sempurna, yaitu pada hewan kupu-kupu. Yang di bagian bawah gambar metamorfosis tidak sempurna pada hewan belalang. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.